Medan pegunungan, pria di jubah itu bernafas berat mengatakan bahwa dia akhirnya tiba ketika dia mendekati. Dia memikirkan bagaimana butuh 2 bulan untuk menemukan jinang yang berusia 1000 yang pria itu menarik tangannya ke bawah. Menyadari bahwa ia telah mencapai hal yang mustahil, sistem tersebut mencatat bahwa barang tersebut tidak ada wajahnya yang terdistorsi. Kejutan pemberitahuan tampak bahwa pesawat itu jenuh dengan aroma jinen yang berusia 1000 yang pria itu menyiangi miliknya. Gigi bertanya siapa yang berani mengepalkan tangannya ke kepalan tangannya. Dia berpikir bahwa pria ini mungkin masih ada di suatu tempat. Pelacakan sihir diaktifkan. Bintang kecil yang berkedip tercatat bahwa targetnya dalam 300 meter setelah itu. Pencarian mulai, bintang itu terbang ke depan pria itu mengikuti cahaya biru yang dikejutkan oleh gua yang berdiri di atas. Pintu masuk, dia secara mental mencatat bahwa dia harus melihat ke dalam. Pria itu berhenti mencium aroma mengendus yang menurutnya bahwa bau ini sangat akrab baginya. Matanya melebar berjalan lebih jauh. Dia menyadari bahwa itu adalah sup jinang. Pria melihat kuali dan sup mendidih di dalamnya. Banyak bahan mendidih di kuali. Seorang pria berambut gelap sedang makan. Ruth berdiri di belakangnya. Pria itu berpikir bahwa ini tidak mungkin. Tanpa membalikkan si rambut coklat bertanya apakah dia juga ingin sup jinang. Sang penyihir mengerutkan bibirnya yang dimakan. Pria itu menoleh padanya. Pria itu menunjuk ke akar di antara sumpitnya dan bertanya apakah ini benar-benar jinang. Si rambut coklat yang meletakkannya di mulutnya dan menjawab dengan tegas. Pria itu ingat bagaimana dia berjalan di sini melalui pegunungan bersalju. Dia meraih kepalanya. Oranye percikan mulai muncul di tangannya saat dia dengan marah bertanya di mana di bumi orang dapat menemukan seseorang yang membuat sup dari jinang yang berusia 1000 tahun itu. Terus mengunyahnya. Dia tertelan duduk di depan kuali. Menjawab bahwa di sini kurang kenyang adalah penyakit langka di mana tidak peduli seberapa banyak seseorang makan dia tidak merasa puas. Dengan penyakit ini, pasien makan semua yang dimakan, karakter utama untuk makanan Jepang, Cina, Korea, dan bahkan makanan cepat saji reguler. Pria black hair mengonsumsi makanan apapun dan asupan harian rata-rata adalah 15.000 tambang 2 kalori. Karakter utama Kang Men Hayak jatuh sakit dengan penyakit ini. Dia berada di rumah sakit. Tinggi badannya 185 cm, berat 170 kg. Bangun besar. Pria itu duduk di seberang dokter, seorang pria dengan kacamata bernama Lee Jin Ha-1 yang adalah seorang profesor di Departemen Psikiatris menatapnya. Dia bertanya apakah dia terus makan tomat cherry si rambut coklat untuk mencapai kotak. Dia mengeluarkan sekotak besar tomat dan mengatakan bahwa bahkan dari mereka dia menambah berat badan. Dokter mengarahkan jarinya dan mengatakan bahwa jika Anda makan produk diet dalam jumlah besar, Anda masih bisa menambah berat badan. Ia bertanya berapa banyak bagian. Pasien makan. Pria itu mulai mengetuk jari-jarinya. Ekspresi pria itu gelap ketika dia menjawab bahwa ada sekitar 5.000. Dia menghirup. Pria berambut coklat itu meletakkan dagunya di tangannya dan memanggilnya seorang pria babi vegetarian. Hayak bertanya apakah dia terlalu terbuka dengannya. Dia mulai melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa dia bekerja keras untuk berolahraga sekitar 4 jam. Suatu hari JH1 memanggilnya babi vegetarian yang sehat. Pria itu bertanya apakah dokter itu tahu bahwa dia nomor 1 di hasil ujian terakhirnya. Dia menundukkan kepalanya ketika pria itu memanggilnya seekor babi vegetarian yang cerdas dan sehat meletakkan tangannya di dadanya. Protagonis mengatakan bahwa penyakit ini karena ayahnya. Pria berambut coklat mengetuk jari-jarinya di folder menyesuaikan kacamatanya. Dia pikir itu berbahaya sehingga dia mulai mengatakan bahwa dia tumbuh dengan orang kaya. Rumah keluarga cerdas di mana saja. Jin Ha-1 tersenyum dan menyelesaikan kata-katanya dengan mengatakan bahwa dia adalah anak babi yang sehat. Hayak bergumam bertanya bagaimana orang bahkan bisa berbicara dengannya. Biasanya keheningan jatuh di antara mereka duduk di seberang. Pasien dokter memanggilnya untuk melihat dokumen-dokumen yang dia katakan bahwa ini mulai benar-benar menjadi benar-benar berbahaya. Mata si rambut coklat melebar. Dia menundukkan kepalanya.
Pria itu bertanya apa hal tersulit baginya. Melihat lantai menjawab bahwa dia tidak bisa makan apa yang dia inginkan, dia sarankan untuk mencoba makan 5.000 tomat cherry. Suatu hari pria berambut coklat itu menatapnya ke samping dan mengatakan bahwa dia masih pria yang hebat. Dia pikir jika dia terus-menerus mengunyah sesuatu, dia akan mulai merasa cemas dan untuk pasien seperti dia mempertahankan berat 170 kg. Sudah menjadi ajaib Jin Ha-1 melihat pria itu mengatakan bahwa ketika dia bisa makan apa yang dia inginkan, dia mencatat itu pada saat itu. Tidak akan lama sebelum dia meninggal, dokter menyesuaikan kacamatanya dan memanggil pasien di atas si rambut coklat melihat ke atas. Padanya pria itu mengatakan bahwa dia ingin menawarkan metode perawatan baru. Dia menggenggam tangannya dan mengatakan itu game virtual. Pria Hayek mengatakan kepadanya bahwa dia telah gagal sekali sebelum dia menundukkan kepalanya dan mulai mengatakan bahwa jika dia memainkan permainan di mana dia bahkan tidak bisa merasakan apapun, penyakit ini hanya akan menjadi lebih buruk yang dikatakan pria itu. Versailles Satni menyeringai. Dia mengatakan bahwa di Tony, Anda benar-benar bisa merasakannya. Si rambut coklat dan bertanya lagi. Jin Huan mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan telah mencobanya sendiri. Dia menunjuk ke mulutnya dan mengatakan bahwa di tempat ini Anda bisa makan 100 mie instan pada jam 100 pagi dan masih belum menjadi gemuk. Mata protagonis melebar. Dia membayangkan semangkuk instan mie ketika mulutnya mulai menyiram. Dia bertanya apakah itu benar air di kolam itu tenang. Pria itu melompat di mak itu. Terengah-engah di dalam air, seorang pelatih kebugaran selebriti bernama Oang Wook memegang peluit di tangannya dan menawarkan dia sedikit beristirahat. Si rambut coklat mengangkat tangannya dan menolak, mengatakan bahwa dia akan berenang sedikit lebih banyak. Pelatih membawa tangannya ke mulutnya dan memintanya untuk tidak berlebihan. Protagonis berpikir bahwa dokter itu tampak serius. Kemudian semua pikirannya ditempati dengan dasar. Pria berambut coklat menopang kepalanya dengan tangan. Bahwa tujuan dari metode perawatan ini dengan bantuan permainan Aoni adalah untuk mencapai perasaan kenyang dalam akal psikologis. Dia mengatakan bahwa jika Anda makan sesuatu di sana, maka ini dapat mengikuti efek yoyo. Pria itu tersenyum sedih dan mengatakan bahwa rasanya yang dia coba di dunia virtual. Dia ingin memuaskan dalam kenyataan, tetapi dia ingin mengatakan bahwa pertanyaannya adalah apakah mereka punya pilihan lain yang didapat. Pria itu keluar dari kolam, perlahan-lahan bangkit dengan melempar Robe. Si rambut coklat secara mental mencatat bahwa nafsu makannya telah berkobar lagi sementara pelatih itu menawarkan kepadanya camilan. Dia sedang berpikir bahwa ketika dia melakukan olahraga, semuanya lebih atau kurang baik. Namun Miek menelan dia melihat ke arah sepiring makanan dengan kekaguman. Secara mental mencatat bahwa segera setelah pelatihan di atas nafsu makan segera kembali. Ada salad sayuran di atas piring. Protagonis sedang duduk dan memakannya. Ada beberapa piring lagi di meja. Dia menumpuk piring kosong. Ketika dia menjilat bibirnya, dia ditanya apakah dia sudah makan semuanya. Pelatih duduk di sebelahnya dan dia bertanya apakah permainan itu menarik saat pria itu makan cangwuk. Bahwa itu sangat menarik dan akhir-akhir ini tidak ada yang lebih menarik dari itu. Si rambut coklat menjawab bahwa dia juga berpikir untuk mencoba memainkannya. Pria itu menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar menginginkan catatan baru. Dia memeluknya dan Hayek mengepalkan tinjunya dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa seorang pria seperti dia hanya perlu memulai dan dia akan segera berada di barisan depan. Pelatih mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa karena dia telah memutuskan untuk mengambilnya, dia harus mencapai yang terbaik. Hasil dan kemudian berhenti. Dia bertanya apa yang tidak lagi dia miliki. Karakter utama menutup matanya, dia menggosok dagunya dan menjawab bahwa dia tidak langsing. Pria yang pipinya mulai mengalir dengan air mata mengatakan bahwa pria itu agak bercanda tapi terkadang dia ingin menangis. Min Hayek mengatakan bahwa dia tidak boleh menangis tentang itu. Changwook menepuk punggungnya dan mengatakan bahwa mereka harus tertawa. Karakter utama mulai bangun. Dia berdiri dan memanggil pelatih mulai menggaruk telinganya. Dia memutuskan untuk bertanya di mana ayahnya adalah. Mata lelaki itu mulai dari dekat. Pria yang terkejut memanggilnya mengulurkan tangannya dan menjerit. Tangan si rambut coklat jatuh.
dia terbang ke lantai dengan suara yang jauh memintanya untuk datang. Ke akal sehatnya atau menyebut seseorang ambulans, suara itu mengatakan bahwa kondisinya semakin buruk dan bahwa dia memiliki hipertensi, diabetes, artritis, dan lebih banyak. Suara di kamar 711 mengatakan bahwa tubuhnya bertahan pada yang terakhir. Sedikit kekuatan, ada 40 yang dikatakan suara itu bahwa mereka telah melakukan sedot lemak pada menit Hayek baru-baru ini, tetapi dia telah mendapatkan kembali berat badan sebanyak yang kalah, dan meskipun dia merasa lebih baik, itu hanya sementara. Bocah itu membuka matanya sedikit. Dia berusaha mencari tahu apa yang dia lakukan salah. Saat dia berbaring di tempat tidur rumah sakit, dia mulai memikirkan bagaimana tidak peduli berapa banyak upaya yang dia lakukan dalam nafsu makannya hanya semakin kuat, dan tentu saja jumlah makanan yang dia makan hanya meningkat, dan semakin lama dia pergi ke tubuhnya yang lebih gemuk. Menjadi dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar batasnya saat pria itu duduk di ruangan yang dia pikirkan tentang bagaimana dia masih ingin hidup sedikit lebih lama, bahkan jika bukan selama itu pria bernama Kangan yang mendatanginya dan bertanya kepada putranya apakah dia bangun. Dia meluruskan dasinya dan mengatakan bahwa dia tampaknya telah mengejutkan dari semua latihan yang dia lakukan. Sang protagonis memandangnya ketika ayahnya berdiri di sebelahnya. Dia mengutuk dalam pikirannya bahwa dia pasti mendengar mereka berbicara tentang kembali ke permainan, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa meringankan ketegangan. Pria itu menarik kursinya, dia duduk dan mulai mendaftarkan makanan yang berbeda. Pria itu membuat suara yang dia mulai berkedut di tempat tidur ketika ayahnya mengatakan bahwa dia tampaknya memiliki satu protagonis. Tersenyum dan memanggilnya. Melihat pria di sebelah tempat tidurnya, dia bertanya apakah dia akan membencinya jika dia bermain video game. Pria yang mengerutkan kening bahwa dia berbicara tentang perlakuan baru ketika staf berjalan menyusuri lorong. Dia mulai mengatakan bahwa jika dia melakukannya tidak ada dalam video game dan makan sepanjang hari, ayahnya akan bahagia untuknya. Namun jika dia akan pergi ke video game, dia ingin membuatnya berjanji. Si rambut coklat itu sangat terkejut ketika ayahnya menyuruhnya untuk bersenang-senang. Pria itu menepuk-nepuk kepalanya yang mengatakan bahwa yang dia minta hanyalah dia merasa baik dan bersenang-senang. Sang protagonis mencengkeram selimut yang dia tersenyum dan berkata bahwa dia akan melakukannya dan memainkan suara keras Aoni di dalam gedung dan mengumumkan. Mulai pelatih yang menunjuk ke mesin dan mengatakan bahwa itu adalah versi yang dibuat khusus hanya untuknya. Ada yang besar kursi di dalam. Bocah itu menyaksikan dengan mata yang terpesona. Dokter berdiri di samping bersama timnya, sementara pria itu berkata bahwa jika sesuatu terjadi, mereka akan ada di sana. Dia meletakkan tangannya di bahu Min Hayek dan mengatakan bahwa itu sulit untuk pemula terbiasa tanpa dukungan seseorang dengan level tinggi sehingga dia bisa mengandalkannya. Dia menekan kancing protagonis, naik ke dalam, berbalik dan bertanya apa nama panggilannya. Chang Wook. Malu dia berbisik di telinga protagonis bahwa julukannya adalah Jenderal. Si rambut coklat melompat mundur dan bertanya lagi. Terkejut saat pelatih berusaha mendorongnya ke dalam struktur yang dia tanyakan apakah julukannya benar-benar Jenderal. Dia memintanya untuk tidak berbicara dengan sangat keras sehingga ketiga dokter itu tertawa ke samping yang dilanjutkan. Pria itu mendorong Min Hayek dari belakang saat dia bertanya apakah dia memiliki nama panggilan lain seperti naga hitam. Perangkat itu menutup struktur mulai sedikit bersinar. Pria itu meletakkan helm di kepalanya. Yang lain mengawasinya melalui pintu yang transparan. Si rambut coklat mulai menyelam. Sistem menyambutnya dan bertanya apakah dia ingin mulai bermain Atonis. Dia menjawab ya. Hayek melihat bayangannya, melihat avatarnya. Saat ini dia membaca informasi bahwa selama karakter kustomisasi dia bisa mengubah bobot tubuh, warna dan warna kulit karena dia menyukai protagonis yang membayangkan kurus. Guy berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan itu di pertandingan terakhir. Dia menutup matanya dan berpikir bahwa hanya ada satu hal dia dibutuhkan. Dia meminta berat 73 kg. Avatar mulai menjadi transparan. Rahang yang jelas muncul, lengannya menjadi jauh lebih kurus. Pria ramping, Hayek tersenyum lebar dan berkata bahwa dia terlihat sangat keren sehingga dia bahkan tidak yakin itu
Dia mengepalkan tinjunya secara mental mencatat bahwa dia pasti akan menurunkan berat badan. Kali ini permainan memintanya untuk memilih A. Nama karakter pria bernama Sendiri Cahaya muncul di dekat orang-orangan sawah dengan seekor burung gagak si rambut coklat mulai membuka matanya. Dia mendapati dirinya di tempat pelatihan kecil. Protagonis berbalik ketika sebuah suara menyambutnya di Ruki. Desa Ardo, seorang pria jangkung dengan rambut biru menyilangkan lengannya dan mengatakan bahwa dia adalah Valon yang bertanggung jawab atas dasar. Melatih Min Hayek membeku dengan wajah yang mengagumi bertanya-tanya apakah ini benar-benar Napece yang dia pikir itu. Sangat berbeda dari pertandingan terakhir dan pria ini benar-benar terlihat seperti orang sungguhan yang menatapnya. Pria itu dengan antusias mengepalkan tinjunya ke wajahnya. Tiba-tiba sesuatu berkedip. Dia menangkap pedang kayu dan suara itu mengatakan bahwa ia harus segera memulai pencarian dasarnya. Layar sistem mencatat bahwa ia perlu menyerang orang-orangan sawah 50 kali. Sebagai tutorial, dia akan diberikan 10 unit roti hitam untuk melakukannya. Si rambut coklat beku karena kaget. Seperti yang dikatakan Valen bahwa untuk membuka jendela pencarian yang harus dia lakukan hanyalah memikirkan pencarian atau mengucapkan kata itu. Dengan keras dia bertanya apakah dia mendengarkan. Dia protagonis memikirkan roti menjatuhkan pedangnya yang mulai dia bayangkan. Telinga gandum berpikir bahwa ini adalah pembalasan bagi seseorang yang telah melakukan diet. Ia mulai membayangkan berbagai kue-kue, berpikir bahwa ini adalah beberapa hal yang paling lezat di dunia. Kemudian Hayek merentangkan telapak tangannya dan dengan sedih memintanya untuk memberinya roti terlebih dahulu sehingga dia bisa memulai pencarian. Setelah itu pria itu membalas negatif. Pria itu menundukkan kepalanya berpikir bahwa dia benar-benar ingin makan roti yang dia tolak ke orang-orangan sawah itu. Si rambut coklat mencengkeram pedang kayu dengan erat. Dia memukul protagonis itu berhenti dan bergumam itu dalam hal itu dia akan lakukan dan bersumpah bahwa dia akan memakan. Suara roti terdengar di lapangan pelatihan. Para pemain lain menonton. Min Hayek menyerang orang-orangan sawah dan berkomentar bahwa dia sangat cepat seolah-olah dia sudah tahu bagaimana menggunakan pedang pemberitahuan untuk menyelesaikan pencarian muncul dan dia diberi 10 air wanita, 10 air mineral dan 1 poin tambahan. Pria itu menurunkan pedangnya dengan mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik. Balon memandangnya dan mengatakan bahwa serangannya bersih dan tanpa gerakan yang tidak perlu dan masa depannya penuh janji. Dia menambahkan bahwa mirip dengan jendela pencarian, dia juga bisa cari tahu statusnya dengan mengucapkan sepatah kata pun atau hanya memikirkannya. Dia mengatakan bahwa dengan menggunakan poin bonus dia dapat meningkatkannya status dan meningkatkan kekuatannya dengan seseorang meningkatkan serangannya dengan 3 layar statistik mulai muncul ketika Guy memanggilnya. Berpikir bahwa dia sudah mempelajari semua informasi dasar sebelum menghubungkan tanda holografik. Dia mengatakan bahwa jika kata-kata temannya benar maka dengan meningkatkan daya tahannya di awal dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Matanya melebar, sekantong roti muncul di tangannya. Si rambut coklat dengan cepat tersenyum meningkatkan daya tahannya ketika dia membuka tas. NPC mengatakan kepadanya bahwa jika dia mau dia bisa memasukkan barang ke dalamnya inventaris dan di sana ia juga perlu mengucapkan kata ini atau membayangkan tindakan protagonis mengambil roti dan berterima kasih padanya dengan keras. Pria dengan senyum lembut mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sangat senang dengan hadiah ini. Mereka berdua berbalik ketika seseorang dengan keras bertanya roti yang menjijikkan seperti apa ini pemain ludah mengatakan bahwa bahkan Cole akan jauh lebih enak. Dia dan gadis itu saling memandang dan mulai membahasnya. Val melengkung bibirnya dengan tidak senang mengatakan bahwa mereka masih tidak mengerti betapa kecilnya hal-hal yang dihargai dia. Mendengar suara Min Hayek mengendus sepotong roti yang bertanya-tanya berapa lama sejak dia menikmati indah itu. Aroma membayangkan berbagai bahan yang dia bertanya-tanya apakah itu terbuat dari nasi atau ragi atau sekadar roti gandum. Dia membuka mulut sedikit. Orang itu menggigit dan mulai berpikir tentang bagaimana roti itu dingin dan basi yang dirasakannya. Sepertinya dia menggigit keraknya dari belahan baru dan saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai menggulungnya di atasnya.
Lidah itu menjadi lembut begitu bercampur dengan air liurnya mengepalkan tangannya menjadi tinju si rambut coklat menyatakan itu. Itu sangat lezat. Pria berambut biru bertanya kepadanya apakah itu benar meraih roti kedua roti protagonis. Hampir menangis mengatakan bahwa itu terlalu lezat. Bond menutup matanya dan tersenyum berpikir bahwa ini sangat menarik. Karena banyak orang mengeluh tentang jenis makanan ini akhir-akhir ini menyentuh dagunya dengan tangannya. Dia mengatakan itu jika dia menabrak orang-orangan sawah 50 kali lagi dia akan menerima 10 potong roti dan 10 botol air mineral sebagai hadiah saat mereka berdiri di lapangan pelatihan. NPC mengatakan bahwa bagaimanapun dia tidak akan menerima bonus lagi. Poin dan bahwa dia sekarang bebas untuk pergi kemanapun dia inginkan dan memulai pelatihan perburuannya sendiri. Dan dia dengan keras bertanya apakah mereka benar-benar bisa memberinya roti secara gratis lagi sementara yang lain menyelesaikan pelatihan mereka. Pria mengatakan bahwa itu bukan gratis tetapi untuk 50 pedang menyerang. Sebuah pemberitahuan muncul bahwa kelembaban telah tercapai. 100 si rambut coklat tampak terkejut karena ini mengejutkannya. Sistem ini mencatat bahwa konsumsi makanan lebih lanjut akan tidak meningkatkan kelembapannya lagi. Dia ingat dokter mengatakan kepadanya sesuatu seperti ini. Dia melihat memenuhi rasa kenyang sang protagonis menyeka dagunya berpikir bahwa bahkan jika dia terus makan setelah ukurannya 100 itu tidak akan mempengaruhi statistiknya meraih pedang yang dia gulung di lengan bajunya berpikir bahwa dia harus memakan ini. Pemain mengayunkan senjata. Suara keras terdengar di lapangan pelatihan di dekat gedung Bond. Diserahkan sekantong roti mengatakan bahwa dia memberinya 2 hadiah tambahan. Min Hyek berterima kasih padanya. Pemberitahuan yang muncul bahwa miliknya keintiman dengan Fallon telah meningkat. Dia mulai memukul orang-orangan sawah itu lagi. Daya tahannya telah meningkat. 1 orang itu berhenti dan mencatat fakta ini. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hadiah khusus karena menyerang orang-orangan sawah untuk waktu yang lama. Dia memandang si rambut coklat dan mengatakan bahwa bagaimanapun dia tidak akan merekomendasikan dia untuk terus meningkatkan daya tahannya. Dengan cara ini protagonis bertanya kepadanya mengapa. NPC mengatakan bahwa jika dia pergi ke sini dan mulai membunuh monster kemudian dengan masing-masing level up dia akan mendapatkan 5 poin bonus sehingga tidak ada yang akan berlama di sini lama karena 1 bonus poin yang lain. Pemain menonton percakapan mereka dengan minat. Min Hyek mengatakan bahwa dia tahu dan kemudian memperhatikan bahwa instruktur sepintar dia tampan. Pria itu tertawa dan mencatat bahwa dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang. Keintiman mereka meningkat lagi. Perangkat perendaman membuka. Dokter segera mendatangi pria itu dan bertanya dia bagaimana dia dan jika dia bisa makan apapun. Si rambut coklat itu keluar dari perangkat yang dia tunduk dan menjawab secara positif. Ketika dia duduk di sofa, pelatih bertanya mengapa dia memiliki ekspresi di wajahnya. Kemudian karakter mulai menangis mengatakan bahwa sekarang dia tidak bisa lagi makan. Dia membuka matanya dan mengatakan bahwa itu sangat enak. Dia ditanya apa yang dia makan di sana. Min Hyek mengatakan bahwa itu adalah roti basi. Yang Wook mulai menangis dan bertanya-tanya apakah dia berbicara tentang kerupuk keras yang diberikan pada awal permainan. Pria berambut coklat tersenyum dan dijawab dengan tegas ketika pria itu bertanya apakah dia bisa kembali dalam 30 menit. Si rambut coklat tersenyum puas dan mengatakan bahwa dia perlu bergegas untuk kembali dan makan lebih banyak roti basi. Pelatih mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya apakah dia telah menyelesaikan pelatihan dan memasuki area pemula. Protagonis menutupi mulutnya dengan tangannya dan menjawabnya dia tidak dan bahwa dia masih menyerang. Wajah orang-orangan sawah itu terdistorsi karena terkejut. Sudah waktunya. Untuk penjelasan, pelayan memasuki ruangan sementara Chang Wook mencatat fakta bahwa dia sekarang mengerti bahwa dia memilikinya. Mengulangi pencarian dasar karena dia ingin mendapatkan lebih banyak roti basi dan transisi ke area pemula akan memakan waktu. Kemudian Hyek setuju dengannya ketika pelayan mulai menjabarkan salad. Dia berterima kasih padanya. Mulai makan sambil melihat teleponnya, matanya melebar. Dia pergi ke forum kota Newbie dan mulai membaca tentang pemain yang menyarankan untuk mengupas kulit pohon pinus dan memakannya. Si rambut coklat mulai menggulir lebih jauh.
Wajah terkejut tubuhnya mulai mengguncang. Pelatih bertanya apa yang terjadi. Dengan wajah terkejut, dokter bertanya. Jika semuanya baik-baik saja, anggota staf yang lain juga melompat. Chang Wook meraih telepon berteriak yang dia panggil. Ambulans segera. Jin Huan memintanya untuk mendapatkan alat-alat dari punggungnya. Suaranya meminta mereka untuk menurunkan pria Hayek. Tersenyum lebar dan mengatakan bahwa mereka mengatakan di forum bahwa setelah serangan terhadap orang-orangan sawah berakhir dan Anda meninggalkannya, area Anda dapat menemukan ayam. Pelatih menghela nafas secara mental mencatat bahwa dia sudah berpikir sesuatu telah terjadi. Dia mengatakan bahwa mereka benar-benar ada di sana dan mereka mudah dibunuh karena menurut panduan monster sungguhan utama. Karakter mulai membayangkan berbagai hidangan ayam berseru bahwa ayam goreng benar-benar lezat. Lezat goreng dan rebus semua orang. Froze Fallon melihat jauh. Dia tersenyum mencatat pertemuan yang akan datang. Lalu Hayek mengangkat pedang kayunya sementara pria itu menyuruhnya untuk menjaga pekerjaan yang baik dan memastikan dia makan enak di kemudian hari. Pemain melemparkan pedang ke atas bahunya berseru bahwa mereka perlu melakukannya. Lagi-lagi pukulan itu menghujani. Malam orang sawah jatuh di lapangan pelatihan yang dituntut. Pria itu menuntut hadiahnya yang dikatakan oleh instruktur kepadanya untuk mengambilnya dan mendapatkannya. Kehilangan. Pria itu mengepal tinjunya dengan marah menanyakan bagaimana seorang NPC sederhana berani berbicara dengannya seperti itu. Pria itu menjawab bahwa dia memperlakukannya dengan cara yang sama dia memperlakukannya. Dia bertanya apa masalahnya yang dicoba oleh pemain itu. Menyipitkan matanya dan menyuruhnya menutup mulut dan keluar dari sini. Pria berambut coklat itu membeku dan mulai pergi menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos dengan ini dengan mudah. Pria berambut biru itu menutupnya mata dan berpikir bahwa dia sangat lelah dan sudah waktunya untuk berubah. Dengan instruktur lain seorang pria mendekatinya dan memuji pekerjaannya dengan mencatat bahwa dia bisa pergi dan mengistirahatkan NPC. Berharap dia beruntung. Dia berhenti ketika seorang kolega mencatat bahwa pria itu tampak bahagia setelah semua itu dan Hayek duduk di tanah dan makan roti yang dipikirkan instruktur itu. Dia berharap dia akan sama baiknya besok. Ketika dia berbalik seperti itu memanggilnya mendekat, dia bertanya apakah dia pulang setelah bekerja. Bon menjawab bahwa dia si rambut coklat bertanya apakah dia makan malam saat gelap di sekitar. Pria itu mengatakan bahwa dia akan makan ketika dia sampai di rumah. Dia meminta pemain untuk tidak menyeretnya keluar dan sampai pada titik prodik dan mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa dia ingin memasak makan malam paling lezat untuknya. Pria berambut biru membeku dengan tatapan bingung dan bertanya lagi menggosok dagunya. Hayek mencatat bahwa karena tidak ada cara untuk mendapatkan alat dapur di momen, satu-satunya cara untuk memasak makanan yang lebih enak dari roti basi adalah meminjam alat instruktur dan sejak itu mereka akan menjadi lebih dekat dengannya. Mungkin dia bisa menggunakan alat-alatnya bahkan setelah dia pergi ke sini. Pria di sebelahnya secara mental dicatat bahwa dia pikir dia bisa mendengar pikirannya. Dia menyeringai memandang pemain yang dia tanggapi dengan afirmatif. Dia memintanya untuk jujur dan bertanya apakah dia benar-benar hanya ingin makan makanan lezat yang pria itu menjawabnya tidak dan dia hanya ingin memasak makanan lezat untuknya. Mereka sudah mendekati rumah saat berambut biru mengatakan bahwa dia adalah pembohong yang mengerikan yang mereka tuduhkan di dalam. Protagonis mencatat bahwa itu terlihat sangat nyaman. Dia berhenti dan Fallon melemparkan kunci ke dalam cangkir yang mengatakan bahwa itu akan dilakukan untuknya dan belum ada bau usia tua seperti mempelajari dapur. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia membawa seseorang ke atas. Dia ingat bahwa telah ada banyak pemain yang bahkan mencoba bersikap ramah dengan dia berharap mendapatkan hadiah tambahan, tetapi instruktur diam-diam alasan bahwa tidak ada dari mereka yang ingin mengunjungi rumahnya. Dia secara mental mencatat bahwa dia pikir temannya datang ke sini makanan yang lezat dan dia merasa dia bisa mempercayainya. Si rambut coklat melihat keset bahan dan bertanya apakah ini semua. Dia meminta pria berambut biru itu tersenyum lembut dan menjelaskan bahwa para pembela Ati seperti dia diberi makanan yang sama setiap hari dan sementara dia bisa membeli beberapa bahan di desa, tidak ada kebutuhan khusus untuk mereka. Namun dia lebih disukai hidangan sederhana sejak dia mulai hidup sendirian. Mak tetap diam. Dia mengepalkan tangannya ke tangan dan
Menyatakan bahwa dia berjanji akan membuat makanan paling lezat malam ini. Pria itu menjawab bahwa dia akan menunggu. Lampu bersinar dari jendela dapur melihat tumpukan roti yang ditanya protagonis apakah dia bisa mengambil beberapa. Saat dia memasak, pria berambut biru itu menjawab bahwa dia bisa memiliki sebanyak yang dia butuhkan. Pria itu sedang memikirkan apa jenis makanan yang bisa dia buat dari roti basi yang dia mulai mendaftarkan bahan-bahan di kepalanya. Mengambil sepotong roti, dia menyadari bahwa dia bisa membuat roti bawang putih dan sup. Protagonis memotong kue-kue ada kosong di atas meja. Dan setelah beberapa saat dia mengatakan bahwa semuanya sudah siap, Bon Frosimin duduk di meja dengan peralatan makan di dalamnya. Tangan ada irisan roti di atas meja. Pria itu sedang melihat semangkuk sup, ada panci utuh di atas. Sisi tamu ada putaran saus lain di lantai. Si rambut coklat melihat ke atas dan mengatakan bahwa instruktur bisa makan sebanyak yang dia inginkan karena dia menghasilkan sebanyak. Dia menghormatinya. Pria berambut biru itu mulai menggerakkan sendoknya melalui sup, mengatakan bahwa dia akan mencobanya. Sekarang dia mengirim sendok ke mulutnya. Fallon mendongak ketika protagonis mulai berterima kasih padanya atas makanan yang dia tersenyum saat dia makan roti bawang putih, berpikir bahwa lapisan luarnya renyah dan bagian dalamnya hangat dan lembut. Pria itu mulai makan sup dengan kekaguman, berpikir bahwa itu manis tetapi juga sedikit asin. Tersenyum manis ketika dia berpikir bahwa setelah sup ini mengalir ke mulutnya, roti bawang putih kering meleleh dan menjadi kental mulutnya saat dia mengambil sesendok sup. Orang protagonis berpikir bahwa itu lezat. Pria itu menutupi wajahnya. Tangannya dia mulai tertawa dengan keras. Pria, Hayak terus mengunyah. Instruktur mulai batuk, mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa setiap kali dia makan dia tampak seperti orang paling bahagia di dunia dan dia terlihat sangat bahagia sekarang. Dia mengatakan bahwa dia juga menikmati makanan lezat ini. Sekarang si rambut coklat memegang peralatan makan dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuat seseorang lebih bahagia dari makanan yang disiapkan dengan jiwa. Sementara sisa rumah itu gelap, pria itu berkata bahwa setiap hari adalah sama untuknya dan setiap hari dia pergi bekerja. Apakah pekerjaannya pulang dan tidak menemukan apapun selain kekosongan di dalam dirinya. Mendongak dan berkata bahwa tidak ada yang lebih kesepian daripada pulang ke tempat di mana Anda tinggal sendirian. Sementara pemain duduk di seberangnya, Fallon mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memintanya untuk makan bersama. Tidak peduli apa alasannya, yang dia katakan bahwa dia sudah sendirian sehingga dia mengira rumah ini ditakdirkan tenggelam dalam keheningan, tetapi suara makanan yang disiapkan untuknya makan bersama pria berambut biru itu mencatat hal itu. Itu benar-benar memenuhi rumah ini dengan kehangatan dan kebahagiaan. Setelah itu benar-benar kosong. Begitu lama dia berterima kasih. Dia protagonis tersenyum dan berkata bahwa dia sangat senang. Dia secara mental mencatat bahwa makanan sederhana dapat berubah tergantung pada apakah dia memakannya dengan kelompok atau sendirian, dan makanan itu dapat membantu mencetak seseorang dalam ingatannya melihat potongan-potongannya. Roti bawang putih yang dikatakan instruktur bahwa dia pikir dia akan mengingat malam ini selama sisa hidupnya. Pria yang pikir bahwa kata-kata yang dia ucapkan kepadanya hari ini menyentuhnya. Pria itu mengangguk dan menyilangkan tangannya ketika dia bertanya apakah dia bisa memiliki lebih banyak roti. Bocah itu mulai makan roti biasa yang secara mental mencatat bahwa dia telah menyelesaikan bawang putih dan sup. Tapi dia terus makan. Dia mulai bangun dari meja yang dia raih ke kabinet atas. Si rambut coklat melihat ketika dia dipanggil mengulurkan pedang. Instruktur bertanya apakah dia ingin mengambil pemberitahuan itu. Muncul itu Fallon dari Ardo menawarkan pemain Valen Sword sebagai hadiah. Mata protagonis memperluas sistem, mencatat bahwa ia dapat menerima pedang bengkok dan juga dapat masuk ke pusat pelatihan rookie Ardo dan lapangan pelatihan tanpa batasan. Melihat pedang di selubung hitam minyak, bertanya mengapa dia memberikannya kepadanya. Karakteristik senjata itu muncul keterampilan khusus yang pemberani. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia tidak membutuhkannya lagi-lagi. Pria berambut biru itu bertanya apakah dia benar-benar menolak. Dia berseru bahwa dia tidak dan bahwa dia akan menggunakannya tanpa
Kemampuan si rambut coklat melihat panel keterampilan deskripsi serangan pemberani mengatakan bahwa serangan yang dilakukan dengan pedang ini meningkatkan kerusakan pada 20 protagonis. Mengeluarkan pedang keluar dari selubung berpikir bahwa keterampilan ini tidak buruk. Dia melihat Von dan bertanya apakah dia bisa meminjam beberapa peralatan memasak darinya. Instruktur mengatakan bahwa dia tahu itu. Inilah yang dia datangi untuk ada lengkungan batu di depan banyak pemain menyerang ayam di lapangan pria. Hayek berjalan ke arah mereka berpikir bahwa dia akhirnya bisa makan ayam. Seekor burung terbang melewatinya. Dia mendengar mengepakkan sayap yang berbalik di sekitar protagonis. Melihat seekor ayam mematuk seorang pria di tanah, dia berjalan berpikir itu. Fallon menyuruhnya menemukan Roy sebagai instruktur dan juga mencatat bahwa dia akan dapat melihatnya segera. Ada seorang gadis berdiri di tepi jalan di depan dan dia mengira itu adalah gadis itu dengan rambutnya diikat dan kuncir kuda berbalik. Perhatiannya padanya, sang protagonis tersenyum dan berkata bahwa dia senang bertemu dengannya. Gadis itu memandangnya dan mengatakan itu dia adalah instrukturnya dan akan menghadiahinya jika dia membunuh 5 ayam dan membawanya kepadanya perburuan ayam. Kues muncul di mana pemain itu bisa mendapatkan 3 poin bonus dan 3.000 emas. Pria itu berseru bahwa dia menerimanya itu dan kemudian berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang Fallon. Dia mulai mengeluarkannya. Mengalihkan perhatiannya kepadanya, dia bertanya dengan pandangan terkejut, apakah senjata ini secara kebetulan pedang Fallon? Brunette mengkonfirmasi. Gadis berambut biru itu tiba-tiba mendongak dan bertanya bagaimana dia mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di depannya. Dia melihat pria itu berjalan ke depan memandangi punggungnya. Dia memikirkan bagaimana pedang Fallon hanya bisa diperoleh oleh seseorang yang telah menerima pengakuannya. Tupai ayam terdengar saat mengunyah sepotong roti. Mak pikir bahwa ayam ini tampak sedikit aneh. Di depannya berdiri seekor burung dengan tatapan ganas dan dia menyadari bahwa itu sangat aneh. Sementara semua ayam lainnya menatapnya, pemain bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Dia berpikir bahwa setidaknya mereka membiarkannya menggambar pedangnya terlebih dahulu. Burung itu melompat padanya. Pria itu mengangkat senjatanya. Saat ayam itu jatuh mati, punggung pria, dia berpikir bahwa sebagian besar pemula membutuhkan setidaknya 3 hit untuk mencapai ini. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia memiliki pedang khusus. Gadis itu berpikir bahwa itu tidak demikian dan sepertinya hanya karena Fallon melihat bagaimana dia duduk di kompor portabel. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia mengangkat statistiknya dengan menyerang orang-orangan sawah itu. Pemain mengangkat pisau di atas kepalanya. Gadis berambut biru tersentak pada suara pukulan karkas bersih tenggelam ke dalam air mendidih. Pria itu mulai menutupi panci dengan mengatakan bahwa ia harus mengambil lebih banyak ayam. Instruktur dan orang lain menatapnya dengan mata terkejut, mencoba memahami apa yang dia lakukan saat panci mendidih bluncek. Tangisan burung ayam yang terbunuh terdengar. Mengatakan bahwa tampaknya benar bahwa ketika bermain Aoni, Anda dapat melihat segala macam orang-orang aneh seperti di ketentaraan. Protagonis bertepuk tangan. Dia duduk di depan panci harum yang menyadari hal itu. Sudah waktunya untuk memulai. Dia berpikir bahwa dia menyesal bahwa dia tidak memiliki bumbu, tetapi untuk sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu dan dia benar-benar ingin makan ayam goreng yang lezat sekarang, tapi itu tidak mungkin tanpa bumbu seperti. Dia membuka pot yang dia pikirkan bahwa inilah sebabnya dia memilih Sami Tang karena tidak ada yang lebih baik untuk pria tubuh yang sehat. Hayek mulai mengeluarkan pemikiran ayam yang biasanya di Samtang. Mereka menambahkan tanggal bawang putih, nasi lengket, kebocoran dan produk lainnya, tetapi dia akan puas dengan apa yang dia miliki. Pria itu mematahkan kaki ayam yang dia gigit ke dalamnya. Brunette mulai bernapas berat karena dagingnya panas. Dia mengepal tinjunya dengan gembira. Protagonis itu menyeruput kaldu ayam yang mengatakan bahwa itu sangat enak. Setelah beberapa saat hanya tulang ayam yang tetap menjadi pemain mengangkat tinjunya dan berteriak bahwa dia ingin lebih banyak. Roa melihatnya mencatat bahwa dia istimewa melihat gerakannya dengan pedang. Dia secara mental mencatat bahwa ketika dia memandangnya,
dia mengingatkannya pada instruktur Fallon, gadis berambut biru menyeringai. Berpikir bahwa dia benar-benar ingin melihatnya, gadis itu berbalik dengan tajam mendengar teriakan keras para pemain. Berkumpul di kerumunan dengan marah menanyakan mengapa ayam ini sangat sakit sehingga instruktur mengerutkan kening bahwa itu menyadari bahwa itu tampaknya menjadi ayam emas. Ayam emas besar mengepakkan sayapnya, yang lain mengatakan bahwa mereka harus dibunuh dengan cepat. Karena jika seseorang berani mengalahkannya, mereka akan mendapatkan ayam, bukan telur keemasan karakteristik. Golden Chicken Monster muncul. Seorang pria memberitahu orang lain bahwa jika Anda memecahkan telur emas, Anda bisa mendapatkan 200.000 atau lebih emas dan itu bertelur satu telur per hari. Para pemain mulai melompat dari kursi mereka. Ayam terbang melewati mereka masing-masing. Itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Min Hyek memandangnya dari bawah alisnya. Dia mulai mengeluarkan pedangnya secara mental. Memperhatikan bahwa itu membuatnya berpikir tentang kaki ayam goreng burung itu menghindari serangan si rambut coklat, menyeka pemikiran air liurnya. Bahwa dia benar-benar ingin memakannya. Ayam itu berteriak keras, itu menghindari pukulan lagi, itu terbang melewati seorang pemain. Yang lain menyaksikan dengan penuh minat, mencatat bahwa meskipun itu adalah burung yang bergerak seperti manusia yang melihat bagaimana protagonis menendangnya, mereka menyadari bahwa dia mencoba menangkapnya sendiri. Min mengerutkan kening, ayam itu terbang ke langit. Pemberitahuan notifikasi bahwa pemogokan pria berikutnya akan diberikan efek serangan pemberani, pedang menghantam targetnya. Pemberitahuan mulai muncul bahwa si rambut coklat telah berhasil menyelesaikan perburuan monster eksklusif Golden Ayam dan menerima 8.235 emas, dan ayam emas berbicara, burung itu berbaring dengan sekantong koin di sebelahnya dan seekor ayam kecil mengulurkan tangannya ke sana. Sang protagonis mencatat bahwa dia telah melakukannya dengan baik dan kemudian berpikir bahwa dia yakin rasanya enak jika memasak. Karakteristik ayam item yang bertelur emas muncul. Keterampilan khusus adalah bahwa sekali sehari ia bertelur senilai 200.000 emas dan 10 telur normal yang akan sangat lezat. Min Hyek tersenyum dan memilih keterampilan kedua untuk hari. Pemberitahuan baru mulai muncul bahwa dia telah menyelesaikannya. Pemilihan keterampilan khusus menerima pencapaian tersembunyi yang telah mengetahui kegembiraan Fu dan juga membeli inventaris penyimpanan, dan 5 karakteristiknya yang berbeda meningkat 5 poin pada hari berikutnya. Para pemain di lapangan berbau-bau dan mengerti bahwa itu adalah Semi Tang. Bocah itu memegang pegangan panci yang mengatakan bahwa rasa berminyak seperti itu unik untuk Sami Tang yang dia ingat Roin, dan berpikir bahwa dia memiliki energi yang sama seperti Fallon. Dia mengulangi nama mereka di kepalanya, mencatat bahwa di antara sebagian besar pemain Atali mereka dikenal sebagai instruktur yang mudah marah, dan mereka juga disebut instruktur terbaik, yang membayangkan wajah mereka yang suram berpikir itu. Karena Fallon baik kepadanya, jika dia juga meningkatkan keintimannya dengan Roin, dia bisa mendapatkan hadiah yang baik. Dia mengubahnya. Menatap gadis yang melihat sekeliling dan berpikir bahwa dia perlu mencari tahu apa cara yang baik untuk lebih dekat dengannya. Pandangan mereka menyeberang sementara ayam jantan berkokok ke samping sang protagonis berharap instruktur selamat pagi. Gadis berambut biru menunjukkan kepadanya sebuah paket yang berisi kentang dan rempah-rempah. Anak laki-laki itu berpikir kentang plus merah pedas. Pasta lada. Jika saya bisa memiliki orang-orang yang dia bayangkan hidangan panas, berpikir bahwa itu adalah kelezatan yang sama sekali berbeda dari Sami Tang, dan itu adalah makanan pedas namun manis yang dikenal karena rasanya yang lezat. Si rambut coklat terlihat dengan mata yang senang. Menyadari bahwa dia bisa membuat dumtang, gadis itu mencubit seutas rambut di antara tongkat dan bertanya bagaimana. Instruktur Fallon melakukan. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu tentang bagaimana keadaannya sejak mereka berada di hal yang sama unit, dan dia adalah li superiornya. Memalingkan muka dengan tatapan malu ketika ditanya mengapa dia tidak mengunjunginya. Jika begitu, curious Min Hyek Froze menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berpikir bahwa jika semuanya berhasil, dia akan bisa untuk membeli makanan. Gadis berambut biru memindahkan tangisan itu dan mulai bertengkar dari satu kaki ke yang lain. Protagonis mengira ini pasti itu dan dia bisa merasakan sinyal datang darinya.
dia menjawab bahwa dia akan memberitahunya bahwa dia menyentuh dagunya dan bertanya apakah ada orang asing lain selain dia yang bisa kembali ke lapangan pelatihan. Orang-orangan sawah itu mencatat bahwa Roa bukan orang asing, matanya melebar. Dia dengan keras bertanya bagaimana dia bisa kembali ke lapangan pelatihan dengan orang-orangan sawah itu berambut coklat memberitahunya bahwa ketika dia menerima pedang sebagai hadiah, dia juga memberikannya pesan sistem bahwa dia bisa datang dan pergi ke lapangan kapanpun dia menginginkan. Gadis itu membayangkan punggung prajurit itu mencatat itu. Dia adalah pemain yang bisa melihat Valon kapanpun dia mau. Dia pikir dia sudah makan 200 ayam sejak dia mulai mengawasinya dan sepertinya dia tidak akan berhenti di sana. Yang saya turunkan matanya dengan asumsi itu. Mungkin dia akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dia menyerahkan paket makanan kepadanya bahwa dia benar-benar bahagia. Dengan itu instruktur berjalan mundur memegang tangannya di belakang punggungnya. Dia tersenyum berpikir bahwa dia sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Bon dan mungkin sekarang dia punya cara untuk menyampaikan perasaannya kepadanya. Ada kuali ayam kompor portabel dan kentang mendidih di dalam. Protagonis berpikir bahwa dak pum tang adalah hidangan yang dapat dinikmati di mana saja, kapan saja. Dia berpikir bahwa bumbu pedas dan manis berjalan dengan baik dan jika ada adalah nasi itu akan menjadi rasa makanan terbaik yang bisa dicicip. Mulai mengunyah dengan penuh semangat saat dia menyelesaikan sisanya dan bertanya apakah dia sibuk. Si rambut coklat itu memandang dia dan menjawab bahwa dia tidak sibuk sama sekali. Instruktur memegang tas di tangannya dan bertanya apakah Anda bisa melihatnya. Di sana kemudian dia mulai membukanya. Protagonis membeku ketika dia melihat nasi di dalam dan berpikir bahwa ini adalah yang awal dan akhir dari semua karbohidrat. Gadis berambut biru itu mengambil beberapa butir nasi dengan jari-jarinya dan berkata bahwa dia akan memberinya tas sebagai imbalan baginya. Berbicara dengan Valon tentang dia, dia segera setuju. Dia pikir bahwa dia telah menunggu saat ini. Ketika Roin bertanya apakah dia benar-benar setuju, Mark mencatat bahwa dia melakukannya dan bahwa dia berdua ingat berapa banyak barang instruktur Valon di rumahnya. Gadis itu membeku dengan terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar ke rumahnya. Dia bergumam bahwa itu ternyata gadis itu menurunkan wajahnya yang suram dengan asumsi bahwa dia tinggal di sana sendirian. Matanya bersinar. Dia mengangkat kepalanya dan berpikir dengan senyum bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagus untuknya. Pria itu berterima kasih. Dia untuk nasi. Sistem mencatat bahwa tingkat keintimannya dengan dia telah meningkatkan. Memegang tas di tangannya, Brunet mengatakan bahwa dia bisa berlebihan dengan pertanyaan ini. Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya, dia akan melakukannya. Karena rohnya tersenyum manis, protagonis mengulurkan tangannya dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan beberapa bahan makanan. Pertukaran. Dia menggosok dagunya berpikir bahwa ini adalah perdagangan yang adil yang disepakati. Gadis itu dia melambaikan tangan. Pemberitahuan tampaknya bahwa Mark harus memberikan keinginan rambut biru untuk Valon. Ketika dia berbalik, pemain bertanya padanya. Tidak terburu-buru dia mengangkat tas itu melemparkannya dengan. Pria itu mengatakan bahwa dia akan mencoba memasak sesuatu darinya untuk saat ini. Mengangkat tutupnya, dia mencatat bahwa itu adalah nasi goreng dengan telur dan kecap asin dan dia sangat pandai memasaknya. Si rambut coklat wajan yang dia keluarkan senjata rahasianya seekor telur kemasan yang memegangnya. Dia ingat bagaimana seekor ayam emas tiba-tiba melompat keluar dari inventarisnya meletakkan telur dan kembali. Sang protagonis menghancurkannya ke dalam wajan yang ditambahkannya telur goreng ke nasi. Lalu dia mulai mengaduk semuanya dengan sendok dan Hayek memandangi piring dengan kekaguman. Mencatat bahwa itu tampak sangat lezat. Dia mengambil sendok penuh. Pemain memakan isinya yang dia pikirkan begitu. Makanan ini masuk ke mulut-mulutnya, benar-benar mengisinya dengan rasanya yang harum dan sedikit asin. Dan saat Anda menelan perutnya yang jenuh, pria itu mulai makan secara aktif di lapangan pelatihan. Seseorang menuntut hadiah Valen. Melengkung bibirnya dan menyuruhnya tersesat. Dia berbalik ketika si rambut coklat memanggilnya dan kemudian bertanya apa yang dibawa. Dia di sini. Protagonis melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia ingin melihat instruktur yang dia keluarkan dan berkata
Itu sebenarnya Roin memintanya untuk memberinya sesuatu yang dia berikan surat dan mawar merah. Pria itu menatapnya. Mata terkejut dia membaca tanda tangan pada surat itu. Bibirnya terbentang menjadi senyum dan dia berkata bahwa itu adalah gayanya. Hayek bertanya kepadanya apakah dia sudah makan siang atau tidak karena dia ingin membiarkan dia mencoba hidangan barunya. Ditanya apakah dia bisa mengambil roti hitam, pria berambut biru bertanya-tanya bagaimana dia belum memintanya untuk memberinya rumah. Gadis itu ingat bahwa itu belum lama ini dan dia pernah berada di bawah komando Komandan Valen dan kemudian dia. Apakah arogan dia memegang pedang di tangannya? Dia mencatat bahwa dunia memanggilnya jenius dan ketika kepercayaan dirinya hanya tumbuh. Seiring waktu dia mendapati dirinya dalam situasi di mana dia hampir mati, kemudian pria itu mengulurkan tangannya ke arahnya dan menyelamatkan. Dia instruktur berpikir bahwa melihat ke belakang sekarang dia bisa dengan yakin mengatakan bahwa pada saat itulah dia jatuh. Cinta dengannya dia melihat area pelatihan di kejauhan. Roa menekankan tangannya ke dadanya dan memikirkan bagaimana. Segera setelah itu yang bisa dia lakukan hanyalah datang ke tempat ini dan melihatnya dari jauh, tetapi sekarang seorang pria mendekatinya. Gadis itu tersenyum lebar dan bertanya kepada pria itu apa yang dikatakan Valen kepadanya, bahwa si rambut coklat itu menjawab bahwa dia berterima kasih padanya dan berkata bahwa dia sangat senang bahwa dia baik-baik saja. Gadis berambut biru itu menurunkan tatapannya yang malu. Dia dengan marah bertanya kepada pemain, mengapa dia datang begitu terlambat? Dia menjawab bahwa dia telah memasak untuk pria itu sebelum mengembalikan. Roin memujinya. Sistem mencatat itu. Tingkat keintiman mereka telah meningkatkan. Sejumlah kecil asap naik ke langit dan Hayek duduk dengan sendok di dalamnya. Tangan dia membawa sendok ke mulutnya dan melihat pemberitahuan itu mengatakan bahwa dia tidak lagi bisa mengonsumsi makanan. Pencernaan keterampilan pasif dihasilkan. Pahlawan itu terkejut. Sistem melaporkan bahwa setelah tingkat kenyangnya jatuh ke 0, dia akan bisa makan lagi. Jika tingkat kenyangnya mencapai 0, status kenyangnya akan turun dari 7 ke 6. Butuh 24 jam untuk tingkat kenyang turun ke 0. Para pemain berbalik untuk melihat Hayek yang hancur. Pikir dia tidak tahu bahwa status kenyang tidak bisa lebih tinggi dari 7. Tangannya yang gemetar meraih sendok. Brunet mencoba makan tetapi banyak pemberitahuan yang muncul. Matanya melebar kaget. Dia pikir itu terasa seperti seseorang. Seandainya mulutnya tertutup, sistem mengatakan bahwa setelah tingkat kenyangnya turun ke 0 dia akan bisa makan lagi. Hayek ingat apa yang dia katakan tentang beberapa keterampilan pencernaan. Mungkin itu akan memberinya bantuan. Jendela informasi tentang keterampilan pencernaan mengatakan bahwa jenisnya adalah tingkat keterampilan pasif 1. Tidak ada uang yang digunakan. Tidak ada efek pendinginan yang cepat. Konsumsi kalori saat melakukan 100 beban dalam 1 jam. 10 kalori akan dikonsumsi beban rata-rata. Banyak yang bisa dilakukan orang normal dalam 1 jam. Hitungan mundur dimulai dari saat jendela dibuka. Pria Hayek membayangkan salad dan terkekeh. Dia ingat berlari dan berenang, berpikir bahwa dalam kenyataannya dia makan makanan yang tidak enak dan berolahraga selama 4 jam sehari. Tetapi di tempat ini si rambut coklat melihat telapak tangannya. Dia pikir dia merasa ringan. Dia tidak lebih lama memiliki tubuh berat yang membuatnya sulit untuk bernafas. Akhirnya dia bisa berolahraga dan memakan apa yang dia inginkan. Dari pedang muncul di tangan pria itu ketika dia memanggilnya. Dia mengulurkan tangannya dengan pedang, berpikir bahwa itu benar. Kerja keras membuat rasanya makanan lebih manis. Dia akan berhasil. Gerakan cepat ke depan. Roa bersandar. Bertanya mengapa dia melakukan latihan pencarian. Para pemain di belakangnya berbisik mendiskusikan bahwa dia sedang melakukan latihan. Dalam permainan akan lebih baik menghabiskan waktunya untuk menangkap lebih banyak ayam dan menaikkan levelnya yang bahkan tidak dia lakukan. Bahwa tidak seperti Hayek yang difokuskan, mereka mengira mata orang ini serius, tidak seperti yang lain seolah-olah dia memutuskan sesuatu. Tetapi mengapa pria itu mengayunkan pedang itu? Berpikir bahwa dia ingin makan. Dia sangat lapar.
Gerakan meninggalkan jejak yang dia pikir sekarang pada saat ini pahlawan mengepalkan giginya berpikir bahwa dia tanpa henti. Lapar 4 jam kemudian M. Hayek berdiri dengan pedang di tangannya. Sistem melaporkan bahwa semua kalori telah dikonsumsi. Tingkat kenyang telah mencapai 0, dia bisa makan lagi. Dia mengangkat tangannya dengan senang hati mengatakan itu hebat tapi dia. Awan lapar terasa mengambang di langit uap sedang meningkat. Sebuah pertanyaan terdengar, apakah Men Hayek ingin belajar? Pedang dari rohnya tersenyum berdiri di sebelahnya. Sistem melaporkan bahwa ia telah menerima tawaran darinya untuk menjalani pelatihan dalam seni pagar. Dia berbalik secara mental bertanya lagi. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa dia sekarang dapat kembali ke tempat perburuan pemula di desa Isen menerima 3 poin ketenaran jika dia menerima tawaran itu. Quest akan dihasilkan. Memalingkan muka instruktur mengatakan bahwa tidak masalah. Mengapa itu menunjuk sederhana. Jarinya dia melanjutkan bahwa ketika dia melihatnya berlatih dengan pedangnya kemarin itu agak mirip dia. Pikir bahwa dia juga tampak agak kesepian ketika dia mengawasinya. Dia menyadari bahwa Min Hayek berpikir menyentuh dagunya Roy. Terhibur bahwa pria ini tidak sia-sia atau sombong. Dia tahu bagaimana bergerak dengan benar. Dia ingin membantunya menunjuk gadis itu jarinya dan berteriak bahwa semua pemain lain sangat ingin belajar darinya. Apakah dia tahu si rambut coklat Chuck? Diberitahu dengan serius dan mendengar bahwa dia serius ditanya apakah itu akan keras. Roy mengepalkan kepala tangannya. Tentu saja dia akhirnya akan memohon padanya untuk menghentikan. Pahlawan menjawab bahwa dia akan menyetujui mereka bahwa sistem melaporkan pencarian untuk berlatih di Bard Swordsmanship Rank D. Tidak ada batasan. Hukuman untuk kegagalan adalah penurunan keintiman dengan Roin the Reward. Apakah pedang B? Deskripsi mengatakan bahwa Roin dikenal sebagai pendekar pedang jenius dan dia mengajukan diri untuk berlatih. Untuk melakukan ini dia harus mencapai 100 level pelatihan dalam seminggu. Hanya dengan begitu dia akan dapat menggunakan Min Hayek. Terkejut melihat bar pelatihan kosong dan gadis itu berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mencintai. Kesulitan begitu banyak kata-kata yang saya setujui, maka mereka akan mulai membiarkannya mengikutinya. Terdengar 2 jam kemudian sebuah tangisan terdengar. Memohon padanya untuk menghentikan. Roa napas dengan lelah bertanya siapa di dunia berlatih selama 2 jam tanpa menghentikan. Min Hayek dengan tenang mengatakan bahwa kalau tidak, dia tidak akan kelaparan. Dia mengatakan bahwa dia juga perlu beristirahat, di mana pria itu menjawab bahwa dia seharusnya tidak seks. Sudah waktunya untuk melanjutkan. Min Hayek memegang pedang yang menurut instruktur adalah orang ini monster atau apa. Tidak membuang satu gerakan dan menyerap semuanya seperti spons. Roa dengan pedang berpikir oke, mereka akan melihat siapa yang menang. Min Hayek menatapnya dengan tegas. Ada sebuah rumah dengan atap merah. Mendengar kata-kata bahwa Roa mengajarinya seni pagar, Min Hayek duduk di atas tong dan menjawab bahwa itu benar. Selain hari ini dia mengiriminya catatan bersama dengan mawar. Fallon memegang catatan yang mengatakan bahwa Roy, apakah dia ingat saat dia menyelamatkan hidupnya sejak hari itu? Makan malam dengannya. Sangat mengapa dia mengirim ayam goreng bersama dengan Min Hayek dan dia juga mencintai instruktur. Pria menoleh ke pahlawan dan bertanya jadi dia pergi sekarang. Dia berpikir begitu setelah membaca surat itu. Pria itu duduk di sebelah dia dan mendengar pertanyaan. Dia tidak mencapai tujuan yang dia jawab bahwa tidak, dia tidak makan ayam. Instruktur mengatakan bahwa dia tampak seperti dia bisa melakukannya malam ini. Si rambut coklat menatapnya dengan bertanya ada ayam. Di tempat pembersihan Min Hayek dan Roin berlatih dengan pedang. Ada pohon yang tumbuh di depan. Sistem dilaporkan bahwa dia telah mencapai 100 dalam pelatihan pedang. Dia telah menguasai pedang-pedang. Seruan bahwa ini tidak buruk. Sistem melaporkan kemampuan body swordsmanship tipe peringkat aktif jarang. Pelatihan level 1 penggunaan 0 mona tergantung pada serangkaian pemogokan waktu. Isi ulang tergantung pada seri.
Efek Series 1 Phase Truth Series 2 Phase Double Strike Sequence Series 3 Best Swordsmanship The Houses of Isen Village muncul setelah menyelesaikan pelatihan pedang yang dia dan instruktur Roa menuju ke desa Isen Wai-Tuit. Ayam goreng yang lezat, tentu saja instrukturnya menoleh ke bocah yang dia perhatikan dengan takjub saat dia mengumpulkan makanan dan bertanya di mana dia mendapatkan begitu banyak. Dia akan berdagang. Dia menjawab dengan senyuman bahwa itu bukan banyak. Pria Hyek mengatakan sambil melenturkan jari-jarinya bahwa mereka telah selesai membeli bahan yang diperlukan dan bisa memulai. Instruktur berbalik dan mengatakan bahwa tatapannya menjadi lebih serius daripada selama pelatihan. Anda tahu. Pemain tersenyum membuka jendela inventaris para pahlawan berhenti di pintu dan gadis itu memanggil mereka digoreng. Ayam pahlawan membayangkan orang ayam dan wajan dengan makanan minyak untuk semua orang muda atau tua dan mereka. Sebut saja ayam ilahi atau saat mereka melahapnya dengan kedua pipinya bersama dengan bir, mereka menyebutnya cimi. Bocah itu tampak di sepotong ayam dengan senang berpikir bahwa ayam goreng luar biasa, tidak peduli berapa lama dia melihatnya. Pahlawan memegang peralatan memasak. Roa berpikir bahwa dia tidak bisa menunggu dia memasak. Dia menunjuk ke pintu mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar dan kembali. Uap yang naik, pintu terbuka dan instruktur mengatakan bahwa dia kembali. Dia menoleh dengan mengatakan bahwa dia membelikannya roti lezat sebagai hadiah yang terkejut melihat seluruh gunung ayam dan bertanya mengapa butuh setengah ruangan yang dia panggang 150 ayam saat ini. Bagaimana dia akan melakukannya? Tangani semua. Min Hayek ini mengatakan bahwa dia memiliki reaksi yang sama dengan instruktur Valon. Dia tersenyum mengatakan bahwa ternyata bahwa orang-orang yang menyukai satu sama lain sangat mirip dengan yang ditanyakan gadis itu. Apakah menurutnya teriakan rumah di antara pepohonan bahwa pengiriman ayam goreng ada di sini? Pria berambut biru itu membuka pintu. Dia melihat piring ayam dan kejutan memegangnya di tangannya. Valon bertanya apakah ayam goreng ini melakukannya. Bahwa orang-orang yang sangat baik. Hai mengatakan bahwa dia berharap dia akan menikmatinya. Instruktur itu tersenyum mengatakan bahwa dia benar-benar luar biasa. Dalam banyak hal di bawah langit matahari terbenam, bocah itu berterima kasih kepada instruktur dan menyerahkan nada dan aos dari instrukturnya. Bon melihatnya dan bertanya apakah itu dari Roin. Apakah bocah itu mengkonfirmasi awan mengambang di langit? Jika dia akan segera kembali hari ini, pahlawan itu menjawab bahwa dia berencana untuk dan akan mengunjunginya sebelum pergi. Besok rumah itu berdiri di hutan malam. Pria itu memegang catatan di tangannya. Dia membuka dan membacanya. Dikatakan itu. Lina merasa sangat senang bahwa setidaknya dengan cara ini bisa berbagi makan malam dengannya. Dia tersenyum. Ada tempat tidur di sudut. Manusia menyentuh laci nakas. Dia berpikir bahwa mungkin dia harus melihat ke dalam isi laci. Ada busur merah yang dia lanjutkan dengan pemikiran bahwa dia akan mencoba menjadi sedikit lebih berani. Itu menjadi gelap. Lagu tentang goreng ayam terdengar. Kemudian Hayak memegang selimut di tangannya dan bersenandung. Dia melambaikan kain di tanah. Ada piring dengan ayam dan sekaleng minuman. Dia membuka tutup minuman yang dicurahkan. Mak berseru, tidak, itu gelembung pahlawan. Menyipitkan matanya dengan senang. Dia menatap ayam yang mengatakan sekarang. Dia membawa salah satu potongan ke mulutnya. Dia mengendusnya dan menggigit makanan di tangannya. Mak berseru bahwa ini adalah awan kebahagiaan yang melayang di tempat yang jernih. Sky System